Pagi, saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul dengan pengertian perilaku konsumen. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Saya Imendora Santi Aik, NIM 2019-310011. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan konsumen. Langsung saja, dalam pengambilan keputusan konsumen, para konsumen dihadapkan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur psikologi atau psychological factor, yakni motivasi, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, unsur personal atau personal factor, yakni usia dan tingkat kelangsungan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur sosial atau social factor, yakni tipe rumah tangga, kelompok referensi, dan lain-lain. Yang keempat, marketing programs factors, yakni marketing objektif atau tujuan marketing, dan lain-lain. Yang kelima, environmental influences lifestyles atau faktor lingkungan yang mempengaruhi gaya hidup. Yang ketujuh, kultural atau unsur budaya yang terdiri dari budaya, subkultur, kelas sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, buyers responses seperti produk service atau pelayanan produk. Misalnya ada garansi, barang yang dapat dikembalikan atau ditukar, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Nama saya Elisa Ermina Jambar, NIM 2019-31009. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 tahap perilaku konsumen. Yang pertama, need recognition, yaitu pada saat konsumen menginginkan satu produk, maka hal pertama yang dipikirkan adalah menyadari bahwa ia menginginkan satu barang yang akan dibeli. Oleh karenanya, need recognition merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Masalah yang sering dihadapi konsumen adalah barang yang diinginkan atau dibutuhkan untuk dibeli yaitu kosong. Yang kedua, information source. Apabila konsumen belum mendapatkan produk yang akan dibelinya, maka ia mencari informasi sehingga ia dapat memperoleh barang tersebut. Sumber informasi yang ia cari dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama itu personal source, yaitu atau sumber pribadi, ialah keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Dalam hal ini, konsumen lebih percaya pada sumber keluarga atau pada sumber word of mouth. Yang kedua, commercial source atau komersial, advertising, salespeople atau salesmen, retailers atau supermarket dan minimarket, dealers, packaging, point of sales, place, dan pada sumber ini konsumen masih percaya pada word of mouth atau iklan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, public source atau sumber publik, yaitu koran, majalah, radio, TV, organisasi pengguna, internet, blogs, dan forum. 4. Experiential source, yaitu handling, examining, asing, and product. Yang ketiga, evaluation of alternatives, yaitu konsumen melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dapat dilakukannya. Pada kondisi ini, konsumen melakukan perbandingan dalam hal merek atau brand, stylish, ukuran, warna, harga, servis, kualitas, prestige, sustainability, dan lain-lain, atau membandingkan harga dengan toko lain. Namun dalam hal tertentu, konsumen perlu melakukan evaluasi terhadap sumber informasi yang dapat dipercayanya. Yang keempat, keputusan pembeli. Setelah konsumen merasa pasti akan barang itu, maka dia mengambil keputusan untuk membelinya. Proses ini merupakan proses aktual membeli yang dapat merupakan on-time trial purchase atau suatu kali percobaan pembelian. Dapat juga menjadi
repeat purpose atau bahkan long term commitment untuk terus membeli produk yang sama. Yang kelima, evaluasi pembeli. Setelah konsumen membeli, maka dilakukan evaluasi pembelian. Mereka mencari alasan untuk melanjutkan pembelian sebagai repeat purpose apabila mereka merasa senang dan puas. Apabila performs miss expectations, maka akan terjadi neutral feeling. Apabila performs excess expectation, maka akan terjadi positive feeling yang akan melakukan repeat purpose. Apabila performs below expectations, maka akan terjadi negative feeling sehingga mereka akan melakukan refund dan mengambilkan barang yang sudah dibeli. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Kurnius Pandobanca, NIM dari 19310029. Saya menjelaskan dari 1.11 sisi lifestyle atau environment. Environment adalah suatu situasi atau kondisi yang memungkinkan seorang beraktivitas di suatu wilayah tertentu. Adapun lingkungan itu terdiri dari yang pertama, teknologi. Lingkungan dengan kondisi teknologi yang menjadi prioritas dapat merupakan unsur yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Sebagai contoh, di suatu wilayah dengan komunitas yang dipulih dengan teknologi smartphone, maka keberadaan smartphone baru yang lebih canggih akan mendorong suatu kenaikan pemerintah terhadap produk tersebut. Contohnya, di kota-kota besar yang kehadiran smartphone baru dan canggih menjadi perbincangan masyarakat, maka produk itu dapat memberi pengaruh kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi suatu wilayah juga memberi peran terhadap tingkah laku konsumen. Sebagai contoh, di Brunei Darussalam, iklan jam tangan Rolex banyak bermunculan di televisi setempat, dan sebaliknya iklan tersebut tidak pernah muncul di televisi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi. Yang ketiga, inflasi. Kejadian inflasi akan banyak memberi pengaruh terhadap keinginan konsumen membeli. Dengan demikian, inflasi akan memberi pengaruh terhadap keinginan konsumen untuk tidak membelanjakan uangnya terhadap produk-produk yang bukan konsumsi pokok. Yang keempat, politis. Unsur politik akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku konsumen, terutama bagi konsumen yang mengidolakan seorang menjadi calon pemimpin dalam suatu. Yang kelima, communication. Komunikasi adalah tindakan menyampaikan makna yang dimaksudkan dari seorang atau kelompok ke orang lain atau kelompok lain melalui penggunaan tanda-tanda yang saling dimengerti. Langkah-langkah dasar dari komunikasi adalah: 1. Membentuk niat komunikasi yang komunikatif. 2. Komposisi pesan. 3. Pesan encoding dan decoding.